Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya. Sekarang kita buka Alkitab Injil, cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Kesalahan terbesar akun-akun buzzer seperti ini ada di beberapa titik ya. Yang pertama adalah ayat-ayat jihad itu dimaknai secara mutlak, sedangkan ayat-ayat jihad itu sebenarnya bersifat historis dan kontekstual. Artinya ada suatu keadaan di mana ketika umat Islam itu diserang. Ini poin yang pertama. Kemudian ayat-ayat itu digunakan secara mutlak, padahal ayat-ayat perang itu ketika umat Islam diserang. Makanya dalam surat Al-Hajj ayat 39 hingga ayat yang ke-40 Allah menegaskan, udina lilladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu. Diizinkan orang-orang muslim untuk memerangi orang-orang kafir bi annahum dzulimu, karena mereka sedang dalam kondisi dizolimi. Jadi bukan perintah perang mutlak begitu saja, tetapi bi annahum dzulimu karena mereka dizolimi, mereka diserang. Membela harga diri itu nggak usah manusia bang, hewan saja, semut aja, kalau dia diinjek dia akan menggigit, walaupun dia tahu setelah menggigit dia akan diinjek balik sama orang dan dia akan mati demi membela harga diri, apalagi manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat konteksnya adalah sifatnya melindungi diri, menjaga diri, bukan kita yang menyerang mereka. Kita bisa membaca Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 190. Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillah, perangilah orang-orang kafir itu di jalan Allah. Siapa orang kafir yang boleh diperangi? Itu nggak mutlak bang. Alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kalian. Jadi ada tindakan mereka menyerang kita. Wala ta'tadu, bahkan dipertegas kamu jangan melampaui batas. Apa melampaui batas itu? Al-Imam Al-Mujahid, salah satu tabi'in, mengatakan bahwa melampaui batas dalam peperangan adalah menyerang orang tanpa mereka menyerang kepada kita. Al-qatlu min dunil qatl, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan kesalahan yang ketiga dari teman-teman buzzer seperti ini adalah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain. Jadi mencomot ayat-ayat satu dengan tanpa menggabungkan, mengkolerasikan, mengkompromikan dengan ayat-ayat yang lain tentang ayat-ayat cinta. Seperti contoh, saya bacakan dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surah Mumtahanah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Allah berfirman, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir dengan catatan, satu, alladzina lam yuqatilukum fiddin, yang tidak memerangi kamu dalam beragama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kamu dari negerimu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, silakan kau berbuat adil, silakan kau berbuat baik, antuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik. Bagaimana sikap Islam membunuh orang-orang kafir yang tidak menyerang kita? Jelas dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian damai dengan kita, lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Wa inna riha la tujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu tercium dalam jarak sekian-sekian tahun perjalanan.